Maka seperti itu para ulama. Ada yang di bawahnya dari usianya lebih muda, dipujinya sesuai dengan keadaannya. Bahkan Imam Al-Bukhari lebih mendahulukan Sufyan ibnu Uyainah dari Hammad ibnu Zaid. Di saat ditanya mana yang lebih baik, huwa ahfad min Hammad ibni Zaid, maka dia lebih kuat daripada Hammad ibnu Zaid. Maka dari sini menjadi pendalilan periwayatan Imam Al-Bukhari di dalam sanad ini sangat kuat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaydi, Imam Al-Humaydi meriwayatkan dari gurunya yang paling kuat. Siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Dan Sufyan ibnu Uyainah di sini meriwayatkan kepada gurunya yang paling kuat. Siapa? Imam Az-Zuhri. Maka murid-murid Imam Az-Zuhri yang imam ada 3. Siapa saja? Imam Malik, wa ibnu Uyainah, dan Ma'mar. Dan para ulama lebih banyak memilih ibnu Uyainah. Dan disinilah di sanad ini bagaimana Imam ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, menunjukkan kitab Sahih Al-Bukhari tidak sembarangan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari. Bersyukur kepada Allah. Kitab termasuk dari kitab-kitab yang sahih setelah Al-Quran. Maka setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih Al-Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Setelah itu kitab Al-Bukhari. Setelah itu kitab Muslim. Setelah itu siapa? Kami di Damad, para masyayikh mengatakan kitab Syekh kita Muqbil Al-Wadi'i. Dan juga kitab Syekh Al-Albani. Karena mereka berjuang untuk memilih hadis-hadis yang sahih. Maka khobar-khobarnya benar. Kumpulan dari hadis-hadis yang sahih. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Uyainah Ani Zuhri. Maka siapa Az-Zuhri? Gurunya Muhammad Ibnu Muslim Ibni Ubaidillah Ibni Syihab. Maka dia masyhur dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka di dalam matan hadis disebutkan haddatsana Az-Zuhri, maka dia adalah Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Imam Az-Zuhri barakallahu fikum, dia seorang imam di zamannya dan dia hidup di tabaqah yang keempat dari ru'us tabi'i yang shogir. Maka hidup di zaman Imam Qatadah. Dan juga Imam Az-Zuhri imam di zamannya. Dan dia nasabnya Al-Qurashi. Az-Zuhri. Dan dia tinggal di Madinah. Dan menuntut ilmu di sana dan diambil ilmu-ilmunya di sana. Kemudian dohirnya setelah tua dia berpindah ke Syam. Dan dia min ru'us tabaqah yang keempat bersama seperti Qatadah. Dan dulu dari keutamaan Imam Az-Zuhri sangat banyak. Kita tinggal saja. Cukup dari ucapan murid-muridnya seperti Ayyub As-Sikhtiyani. Termasuk dari muridnya. Ma ra'aitu ahadan a'lam min Az-Zuhri. Faqala lahu Sakhr ibnu Juwairiyah walal Hasan. Qala ma ra'aitu a'lam min Az-Zuhri. Maka Ayyub As-Sikhtiyani yang merupakan termasuk murid dari Imam Az-Zuhri mengatakan, siapa yang paling berilmu pada zaman itu? Dikatakan Imam Az-Zuhri. Bagaimana dengan Sakhr ibnu Juwairiyah yang imam juga? Lewat. Dan bagaimana dengan Al-Hasan Al-Basri? Lewat. Padahal Imam Al-Hasan Al-Basri di tabaqah yang ketiga, di atas dari Imam Az-Zuhri. Namun menurut Ayyub As-Sikhtiyani, tidak pernah aku melihat seorang muhaddis seperti dia. Maka setiap ulama lahir di zaman-zaman yang berbeda. Kalau tadi dipuji Imam Sufyan ibnu Uyainah, tidak ada di ilmu orang-orang Hijaz, di Mekah dan Madinah kecuali hanya satu, Sufyan ibnu Uyainah. Nah di sini tidak ada yang lebih pandai lagi
namun beda zaman dan beda waktu. Maka di sini di zaman Tabi'is Shaghir, Imam Az-Zuhri menurut Ayyub As-Sikhtiyani lebih unggul daripada Al-Hasan Al-Basri dan Sakhr Ibni Juwairiyah. Dan berkata Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, Imam Muhaddis, ma'a'lam ahadan baqiya indahu minal ilm ma baqiya inda Ibni Syihab. Maka tidak ada di zaman itu, di zaman Tabi'is Shaghir, ilmu kecuali pada Imam Az-Zuhri yang paling menonjol. Dan disebutkan juga oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dari kekuatan hafalan Imam Az-Zuhri, kana idza sami'a syai' alaqahu. Jika dia mendengar sesuatu maka dia menghafalnya. Mendengar sesuatu dia hafal. Maka dia duduk di majelis-majelis ilmu, mengambil ilmu dari guru-gurunya seperti di sini dari Sa'id Ibnu Musayyib. Dia mendengar dari gurunya dan semuanya masuk kepada hatinya. Maka dari contoh bagaimana kok bisa hafalannya seperti Imam Az-Zuhri, ingin bisa, maka banyak dari beberapa riwayat yang dia sebutkan sebagai resep. Nah, resep kalian ingin hafalannya kuat, maka ma'ruf. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Dan yang kedua, dari wasiatnya dia, bahwa dia membenci at-tufah. Kunna la na'kulu tufah. At-tufahu yurithu nisyan. Apa maknanya? Dulu Imam Az-Zuhri membenci apel. Karena apel itu menyebabkan dia hafal ingatan. Lihat bagaimana para ulama, ada makanan yang menguatkan hafalan, dia makan. Dan disebutkan kana Az-Zuhri yuhibbu al-halawa. Al-halawanya apa? Apakah coki-coki? Halawa? Bukan. Tetapi al-asl wa tumur. Maka jika kalian ingin menjadi orang yang hafalannya kuat, butuh modal. Makan royal jelly, makan tamer, apalagi tamer ajwa ataupun tamer apa saja. Dan juga membeli royal jelly ataupun asal. Karena Zuhri yuhibul asal. Jika ingin hafalannya seperti Imam Zuhri, maka beli madu. Dan ini perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh para tulabul ilm. Dan dia dulu membenci apel. Dan yang dohir, apakah apel Amerika yang merah? La, itu manis. Apel Malang. Bukan kita di sini promosi ataupun menjauhkan dari pasaran. Apel-apel yang hijau, yang kecut, itu dijauhi oleh Imam Az-Zuhri. Dia tahu kalau makan itu hafalannya akan hilang. Jadi lupa. Tapi kalau dia makan yang manis-manis, maka hafalannya akan baik. Lihat para ulama menjadikan makanannya pun bahan untuk menghafal. Kalau kita makan apa aja, yang penting pedas. Tinggal dibahas di sini untuk orang awam. Makanan pedas apakah menyebabkan hafalan hilang atau menguatkan hafalan? Mana yang jelas? Wallahu alam, kalau anda yang nggak suka pedas kayaknya menghilangkan hafalan. Kenapa? Di mulut pedas. Berapa hilang hafalan? Yang kedua, mules, perut. Aduh, perut mulas. Apalagi asam lambung. Makan sarapan dengan pical dan sebagainya. Lotek pical atau apa. Maka panas, asam lambung. Hafalannya jadi rusak. Aduh, asam lambung nih naik. Dan setelah itu di saat membuangnya pun panas. Lama di WC. Kenapa? Panas. Yahi ittaqillah minal bisbas. Masuknya panas. Diamnya di perut bikin asam lambung. Panas juga. Keluarnya panas. Lama di WC. Kenapa? Panas. Mendinginkan dulu. Iya apa tidak? Dan kita juga mencoba pas saat mendapatkan makanan yang pedas-pedas, yang penting rendang, pedas nggak pedas masuk. Setelah itu ada di perut mulas,
dibuangnya pun mulas. Di mulutnya pun berapa minum air. Berapa botol minum air. Alhasil, ini PR bagi kalian. Jika seandainya cabai itu membuat hafalan rusak, ya jauhilah. Maka inilah dari pengakuan para ulama tentang Imam Az-Zuhri. Dan disebutkan oleh Imam Malik bahwa Imam Az-Zuhri awal man asnadal hadis Ibnu Syihab. Orang yang pertama kali menulis hadis, mengumpulkan hadis dari Nabi. Seperti kita Al-Akhbar As-Sahihah misalnya kumpulan hadis-hadis yang sahih, begitupun Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, dan Syekh kami Jami'us Sahih dan Syekh Al-Albani As-Sahihah dan yang lainnya. Maka di sini juga yang pertama kali menulis adalah Imam Ibnu Syihab, mempunyai kitab Al-Musnad. Dan begitupun ucapan Imam Ahmad, baqiya Ibnu Syihab wa malahu fid dunya nadhir. Maka tidaklah seperti Imam Ibnu Syihab di dunia ini kecuali sangat jarang. Maka kita berpindah kepada rawi yang setelahnya, Sa'id Ibnul Musayyib. Maka dia Sa'id Ibnul Musayyib Al-Madini, dari Ahlil Madinah. Wa huwa Al-Qurashi Al-Mahzumi, dari Quraisy. Maka dilihat di sini sanad-sanadnya min a'immatil Quraisy, dari imam-imam Quraisy. Imam Az-Zuhri dari Quraisy. Dan tadi siapa? Al-Humaidi dari Quraisy. Kecuali siapa? Imam Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali, karena dia dari Kufah, bukan dari Quraisy. Namun dia tinggal di Makkah mengajari orang-orang Quraisy. Dan dia dohirnya di Makkah, belajar dengan Imam Ibnu Syihab, maka dia tinggal di Makkah karena Ibnu Syihab di Madinah. Maka masih dekat. Dan Sa'id Ibnul Musayyib yang diambil ilmunya oleh Imam Az-Zuhri Al-Qurashi Al-Mahzumi Al-Madini, dari Madinah. Maka Imam Az-Zuhri duduk lama dengan Sa'id Ibnul Musayyib karena dia juga sama-sama dari Madinah. Dan Imam Sa'id Ibnul Musayyib berbeda dengan Imam Az-Zuhri dua tobaqoh. Maka dia di tobaqoh yang kedua. Berarti tobaqoh apa? Kibar at-tabi'in. Maka Imam Az-Zuhri di tobaqoh yang keempat, Sighar at-tabi'in. Dan Al-Hasan Al-Basri Al-Wusta minat tabi'in, seperti Muhammad Ibnu Sirin juga. Dan di tobaqah yang kedua, Sa'id Ibnul Musayyib dan para muhadramin. Maka dia, Sa'id Ibnul Musayyib, adalah bintang kejoraknya dari para tabi'in. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, Madini Qurashi thiqatun imam. Imam dari Quraisy. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, irsal Sa'id Ibnul Musayyib indana hasan. Maka ini ucapan di dalam kitabnya yang masyhur juga, bahwa kitabnya Ar-Risalah, bahwa hadis-hadis mursal dari Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, itu kebanyakan hasan. Maknanya apakah hadis mursal menjadi hadis hasan? Bukan itu ucapannya. Maknanya adalah kebanyakan mursal dari Sa'id Ibnul Musayyib itu sumbernya dari Nabi. Namun Sa'id Ibnul Musayyib tanpa menyebutkan dari sahabat, karena mungkin di fatwa, karena mungkin di khutbah, dia ditanya tentang permasalahan ini, dia langsung qala Rasulullah tanpa menyebutkan sahabatnya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, mursal dari Ibnul Musayyib hasan. Maknanya bukan hadis mursal, maknanya jadi hasan, bukan dhaif, tidak. Tetapi marasil khusus Sa'id Ibnul Musayyib jika mengatakan dari Nabi, kalau diperiksa sanadnya itu bersambung. Itu maknanya. Dan berkata Abu Hatim, laisa fit tabi'in ambal minhu wa huwa athbatuhum fi Abi Hurairah. Lihat bagaimana penutup sanad ini. Kata Abu Hatim, bukan ada tandingan di kelompok tabi'in kabir dari Sa'id Ibnul Musayyib, dia ambal minhu, orang yang paling cerdas, paling number one dari para tabi'in. Wa huwa athbatuhum fi Abi Hurairah. Apa maknanya? Dia athbatun